Di sini aja deh. Jadi kita bicara tentang investasi kira-kira 60-70 triliun. Dan kita sanggup melaksanakan itu, desain sudah ada, tempat sudah ada. Halo guys, pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau Indonesia benar-benar mandiri secara energi dan nggak perlu pusing lagi sama gejolak harga minyak dunia? Nah, obrolan ini lagi anget banget di istana. Kemarin, tepatnya tanggal 11 Juni, mantan wapres kita, Pak Jusuf Kalla alias Pak JK, mendadak merapat ke Istana Merdeka buat nemuin Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini jelas bukan sekedar silaturahmi biasa, tapi ada misi besar di baliknya. Saya dengan Solihin baru saya berbicara lama dengan Bapak Presiden. Jadi, fokus utama obrolan dua tokoh bangsa ini adalah mempercepat swasembada energi. Kenapa isu ini mendesak banget sekarang? Seperti yang kita tahu, tensi geopolitik global di luar sana lagi nggak menentu, yang otomatis bikin pasar energi dunia ikutan goyang. Pak Prabowo pengen Indonesia punya benteng pertahanan energi sendiri, biar kita nggak gampang kena imbasnya. Nah, disinilah peran Pak JK masuk. Beliau menyatakan komitmennya buat dukung penuh visi pemerintah ini lewat investasi di sektor energi bersih alias energi baru terbarukan. Bersama putranya Solihin Kalla, mereka berencana mempercepat proyek ramah lingkungan berskala besar, mulai dari pembangkit listrik tenaga air alias PLTA sampai pembangkit listrik tenaga gas alias PLTG. Langkah taktis ini diharapkan bisa jadi alternatif nyata buat menekan ketergantungan kita pada energi fosil. Terima kasih. Saya dengan Solihin baru saya berbicara lama dengan Bapak Presiden, didampingi juga oleh Pak Seknek dengan Pak Sekap untuk meningkatkan kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita siap kita sudah membangun 1.500 mega PLTA, ini kita siap membangun lagi 2.000 mega termasuk juga PLTG. Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bahagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sampaikan oleh Pak Presiden sampai 8%. Dan sekarang 5-6%, karena itu butuh energi yang kuat seperti itu. Nah, itu yang kita sampaikan, di samping juga membicarakan perdamaian apa yang terjadi di negara-negara kayak Thailand dan di Afghanistan dengan Papua. Itu yang kita bicarakan tadi juga seperti itu. Bagaimana? Ada bisnis atau dengan yang lain? Oh ya, tentu ini hubungannya pembangunan. Pembangunan itu mesti harus ada aspek bisnisnya, karena investasi yang besar. Jadi kita bicara tentang investasi kira-kira 60-70 triliun. Dan kita sanggup melaksanakan itu. Baik, teman-teman media. Gak cuma itu guys, Presiden Prabowo juga langsung memberi instruksi tegas kepada Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia buat bergerak cepat mencari dan memaksimalkan potensi energi alternatif di dalam negeri. Jadi, ke depannya arah kebijakan kita bakal makin digeser ke ranah green energy demi masa depan lingkungan yang lebih sehat. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang mau tanya.
Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha senior kayak Pak JK ini tentunya jadi sinyal positif buat ketahanan energi kita ke depan. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Apakah target swasembada energi ini bisa tercapai dalam waktu dekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. See you on the next video. Kami baru selesai menghadap Bapak Presiden. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Ya, makasih. Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya. Ya. Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan. Ya. Untuk subsidi sama sekali nggak ada. Baik, makasih ya.